Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Pada video ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Muhammad Jainuddin Haris, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Jurnal refleksi dwi mingguan ini menggunakan model refleksi 4F: fact, feeling, findings, future. Fact: peristiwa. Materi: memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai pendidik, kita percaya bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Maka, sebagai pendidik, kita harus memfasilitasi agar mereka mendapat kesempatan yang sama untuk belajar sesuai kebutuhannya. Alur pembelajaran merdeka. Mulai dari diri. Tujuan pembelajaran khusus. CGB dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan mulai dari diri dengan melakukan refleksi individu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LMS. Alur pembelajaran mandiri selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Tujuan pembelajaran khusus: 1. CGB dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keberagaman murid-murid yang ada di kelas mereka. 2. CGB dapat menunjukkan pemahaman tentang yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. 3. CGB dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid. Materi eksplorasi. 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. 2. Miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi. 3. Mengetahui kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Alur pembelajaran mandiri selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Tujuan pembelajaran khusus: CGB dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan: diskusi untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Selanjutnya, setelah ruang kolaborasi diskusi, maka dilanjutkan dengan ruang kolaborasi presentasi. Kegiatan: mempresentasikan hasil analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan saling memberikan tanggapan hasil analisa kelompok lain. Alur pembelajaran mandiri selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus: CGB dapat membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan: mendemonstrasikan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks dan situasi pembelajaran yang nyata dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Alur pembelajaran mandiri selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Tujuan pembelajaran khusus: CGB dapat mengelaborasi pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi lewat proses tanya jawab dan diskusi dengan instruktur. Kegiatan:
Melakukan konferensi video melalui Google Meet untuk bertemu dengan instruktur pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Novi Andari Aminingsi. 2. Memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi elaborasi pemahaman, mendapatkan pendalaman pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya dan seharusnya dilakukan oleh guru di kelas. Alur pembelajaran mandiri selanjutnya itu koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Kegiatan menjelaskan pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini dengan kaitan pada modul selanjutnya. Alur pembelajaran mandiri selanjutnya yaitu aksi nyata. Tujuan pembelajaran khusus, CGB mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kegiatan melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perencanaan pada modul ajar. Feeling, perasaan. Perasaan yang saya alami yaitu bersyukur. Bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa dan memberikan pengaruh terhadap profesi yang saya jalani sebagai guru di kelas. Perasaan selanjutnya yaitu merasakan senang. Senang mendapat pengalaman dan wawasan baru tentang pembelajaran berdiferensiasi dari instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan calon guru penggerak hebat lainnya. Perasaan selanjutnya itu termotivasi, bersemangat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan untuk menciptakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa yang nyaman dan menyenangkan. Findings, pembelajaran, pemahaman. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. 3 aspek mengelompokkan kebutuhan murid. 1. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Pembelajaran yang saya dapatkan selanjutnya yaitu pembelajaran strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. 2. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. 3. Diferensiasi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan murid. Asesmen diferensiasi. 1. Asesmen sebagai proses pembelajaran. Assessment of learning. Asesmen untuk proses pembelajaran. Assessment for learning. Asesmen pada akhir proses pembelajaran. Assessment of learning. Future, penerapan. Setelah melakukan alur pembelajaran mandiri merdeka, hal yang akan saya lakukan dan segera yaitu 1. Pemetaan awal untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dengan asesmen formatif awal dalam bentuk pertanyaan sederhana, membaca data yang sudah ada, atau melakukan wawancara. 2. Merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Berkolaborasi dengan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi. 4. Pengimbasan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di sekolah melalui komunitas belajar. Demikian jurnal Dwi mingguan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.